Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, saya harap you are fine, kalian baik-baik saja, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah masing-masing ya. Welcome back to English class. Selamat datang kembali dalam kelas bahasa Inggris with me bersama saya Mrs. April. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, let's pray together. Kita berdoa bersama-sama by saying Bismillahirrahmanirrahim. Now, please prepare your book, your English book, and then your vocabulary book. Persiapkan buku paket bahasa Inggris kalian, juga buku kosakata kalian, vocabulary book. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang sulit, baik itu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya, kalian bisa menulis kata itu ke dalam buku kosakata kalian. In this video, dalam video kali ini, we will discuss chapter 4. Kita akan berdiskusi di bab 4. Nah, kalian bisa buka buku paketnya bab 4. Yang berjudul This is my world. Ini adalah duniaku. Dalam chapter 4 ini we will learn, kita akan belajar tentang how to state things, bagaimana menyatakan nama-nama benda, kemudian animals, nama binatang, kemudian public places around us, dan tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Things, nama benda itu bisa nama benda-benda di kelas atau nama benda yang ada di tas kalian seperti book, kemudian pen, pencil, scissor, and etc. dan yang lain-lain. Kemudian animals, binatang. Contohnya binatang yang ada di sekitar kita, butterfly, and then ant, semut, and then kemudian ada juga bird, burung, fish, ikan, dan yang lain. Public places around us, dan juga tempat-tempat umum yang ada di sekeliling kita. Bisa market, pasar, kemudian school, sekolah, bank, tempat untuk menabung, bank, dan yang lain. Okay, before we continue our topic, sebelum kita melanjutkan topik kita about things, sekarang kita akan belajar tentang artikel a dan artikel an. A dan an pengertiannya adalah digunakan di depan kata benda yang jumlahnya hanya ada satu dan yang bisa dihitung juga tidak spesifik. Nah, a sama an ini artinya adalah seseorang atau sebuah. Jadi kalau a digabung dengan kata benda seperti contohnya table, meja, a table, berarti sebuah meja. Berarti mejanya hanya ada satu. Nah, table, meja, itu kita sebut sebagai noun. Noun atau kata benda adalah sesuatu yang memiliki nama. Jadi kata benda itu bukan berarti adalah benda mati. Kata benda itu adalah sesuatu yang memiliki nama. Nama, contohnya begini ya. Saya punya tebakan untuk kalian. Sesuatu atau seseorang, begini. Seseorang yang mengajar kalian di sekolah adalah apa namanya? Nah, tentunya namanya adalah teacher, guru. Jadi teacher itu adalah kata benda atau noun. Meskipun teacher itu adalah guru, seseorang, tapi tetap teacher itu kita sebut sebagai noun, kata benda. Nah, sekarang perbedaannya a dan an. A adalah artikel yang digunakan untuk kata benda yang berbunyi awalan huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf B, C, D, F, G, dan yang lain-lain. Jadi selain huruf vokal, itu kita sebut sebagai huruf konsonan. Contohnya, yang pertama ada a student. A student. Student, bunyi huruf awalnya adalah S, yaitu huruf konsonan. Jadi kita menggunakan a. A student artinya seorang murid atau seorang siswa. Kemudian yang kedua, a chair. Bunyi huruf awal benda tersebut adalah C, chair. Makanya kita menggunakan a. Yang ketiga, a university.
Nah, di sini memang huruf awal kata benda itu adalah U. U itu adalah huruf vokal. Akan tetapi kita acuannya adalah bunyinya. Jadi huruf awal itu bunyinya harus huruf konsonan. University. U dibaca U seperti huruf Y. Y itu adalah huruf konsonan. Makanya kita menggunakan artikel E di depannya. A university artinya sebuah kampus atau sebuah universitas. Yang kedua yaitu an. An digunakan untuk kata benda yang berbunyi awalan huruf vokal. Huruf vokal ini terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, contohnya adalah yang pertama, an umbrella. Umbrella, huruf awalnya berbunyi A. Meskipun hurufnya tulisannya U, kita baca A, tapi tetap hurufnya huruf vokal. Maka kita pakai an umbrella. Artinya sebuah payung. Yang kedua, an apple. Artinya sebuah apel. Yang ketiga, an hour. Nah, di situ memang huruf awalnya bertuliskan H. Akan tetapi kita membacanya hour, bukan how. Hour seperti huruf A ya. Jadi kita mengacu pada bunyi awal huruf pertamanya. Makanya kita pakai an. An hour artinya 1 jam. Oke, selanjutnya we will mention things in the classroom. Kita akan menyebutkan beberapa benda yang ada di ruang kelas. Repeat after me. Tirukan setelah saya ya. A door. A door artinya sebuah pintu. Kemudian a table. A table artinya sebuah meja. A book. Sebuah buku. A picture. Sebuah gambar. A board. Sebuah papan tulis. A clock. Sebuah jam dinding. A globe. Sebuah bola dunia. A cupboard. Sebuah lemari. A desk. Sebuah meja. A chair. Sebuah kursi. A wall. Sebuah tembok atau dinding. An air conditioner. Sebuah AC. A window. Sebuah jendela. A floor. Sebuah lantai. Nah, apa sih perbedaannya table dengan desk? Table sama desk sama-sama artinya meja. Akan tetapi penggunaannya table itu untuk meja yang standar, meja biasa. Tapi kalau desk itu meja yang biasanya ada lacinya di bawah. Dan ada untuk alat tulis, menaruh alat tulis atau menaruh buku atau menaruh tas di bawahnya. Itu a desk. Jadi lebih tepatnya desk itu digunakan di kantor atau di kelas itu. Kemudian next, okay, after we mention things in the classroom, setelah kita belajar untuk menyebutkan benda-benda di ruang kelas, now sekarang waktunya exercise tugas kalian di rumah. You can open your book. Kalian bisa buka buku paket kalian, page 61, halaman 61. Nah, di situ tertulis tugasnya adalah, saya bacakan dan saya artikan ya. We will tell the names of 10 things that we really have in our classroom. Nah, jadi tugas kalian adalah menyebutkan nama-nama 10 benda yang benar-benar ada di dalam our classroom, ruang kelas kalian. Jadi yang kelasnya 7A ya kalian bisa mengingat-ingat. Nah, dulu kan pernah tuh waktu pertama kali masuk sekolah, kalian kan ada di sekolah ya, maksudnya berkumpul di ruang kelas walaupun hanya beberapa menit ya, nggak lama, tapi kalian kan sudah mengenal kelas kalian masing-masing. Kalian ingat-ingat di kelas kalian itu ada benda apa saja. Kalian sebutkan 10 things, 10 benda yang ada di kelas ya.
Seperti tadi contohnya yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya. Ada door, pintu, ada table, ada chair, dan yang lain-lain. Nah, jadi nanti setelah kalian mengidentifikasi nama-nama 10 benda yang ada di ruang kelas, selanjutnya adalah ini. Second, yang kedua, each of us will draw and name them in our notebooks. Jadi kalian harus draw, menggambar, dan name, menamainya dalam buku catatan kalian. Jadi kalian gambarnya bukan di buku gambar, tapi gambarlah 10 benda di kelas itu di catatan kalian atau di buku tulis kalian. Setelah digambar, kemudian kalian tulis nama benda itu dalam bahasa Inggris di bawahnya. Gambarnya tidak terlalu besar ya, kecil-kecil saja. Yang penting jelas. Then, kemudian kita akan present, menyajikannya to the class. Jadi seperti presentasi, tapi ini presentasinya menunggu waktu masuk sekolah normal ya. Karena ini masih pandemi, jadi kalian simpan saja tugas kalian di buku tulis. Nanti kalau sudah masuk sekolah, kita akan presentasi satu persatu dari kalian ya. Nah, ini lengkapnya. Kalian bisa baca tugasnya. Oke. Jangan lupa, don't forget to do your assignment in the home ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas di rumah sesuai jadwal. Nanti gak usah dikumpulkan, simpan saja di rumah. Ketika masuk sekolah baru kita bahas dan kita presentasikan ya. Okay, this is our end of this session. Jadi ini adalah akhir dari sesi pertemuan kita dalam video ini. Thank you. Sebelumnya kita harus mengucapkan hamdalah dulu ya setelah pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. And then thank you and see you. Terima kasih untuk perhatiannya, kalian sudah menonton video ini, dan see you, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.